Assalamualaikum, jumpa lagi Football United, Sobat Football United. Kali ini dari luar ini, gue lagi nggak di rumah. Gue ingin bikin review mengenai pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 untuk hari ini ya. Hari Kamis waktu Eropa ada 4 pertandingan. Yang ingin gue bahas pertama langsung aja Portugal menghadapi Ghana. Portugal menang 3-2. Ghana di pertandingan tadi menurut gue menunjukkan semangat yang luar biasa, berusaha untuk mengimbangi kolektivitas teknis dari Portugal dengan lebih banyak mengandalkan permainan fisik dan juga mencoba untuk melakukan transisi yang cepat, sempat menyulitkan dan sempat bertahan dengan sangat solid. Akhirnya Portugal mampu mencetak gol pertama yang diciptakan oleh Cristiano Ronaldo dari dari titik penalti. Ini merupakan gol yang luar biasa bagi Cristiano Ronaldo karena ya ini rekor menurut gue ya, pemain yang bisa mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia yang berbeda. Luar biasa betul raihan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Lalu setelahnya Ghana berhasil menyamakan kedudukan. Mereka juga terus berusaha untuk mencari momentum dan juga peluang yang akhirnya mereka dapatkan. Yang unik adalah serangan berawal dari sisi kanan dari Portugal. Setelahnya Portugal memperlebar jarak. Menurut gue yang istimewa selain finishing dari 2 gol tersebut, yaitu adalah bagaimana juga penyedia ya, pemberi assist di 2 gol tersebut, Bruno Fernandes, yang menurut gue asisnya luar biasa, sangat terukur, dan penyelesaiannya juga harus diberikan apresiasi karena sangat tajam dan juga sangat jitu. Ghana tidak pantang menyerah, mereka terus berusaha dan lagi-lagi dari sisi kanan mereka berhasil menjebol gawang dari Portugal. Nah, ini menurut gue menarik, dimana ya Diogo Dalot bisa dimainkan di sisi kanan tapi tadi tidak dimainkan ya. Diogo Dalot lebih memilih Cancelo. Apakah nanti di pertandingan selanjutnya Fernando Santos akan lebih memilih Diogo Dalot? Ini menarik untuk dinantikan. Akhirnya Portugal berhasil memetik kemenangan 3-2. Di pertandingan tadi sih menurut gue dengan amatiran ini menunjukkan kalau memang lini depan Portugal itu oke, tapi lini belakang ini harus diperbaiki. Pertandingan lain yang ingin gue review selanjutnya adalah Swiss menghadapi Kamerun. Sama seperti Ghana, Kamerun berusaha untuk mengimbangi dari sisi fisik dan juga kecepatan. Switzerland menurut gue tampil rapi. Anak asuhan dari Murat Yakin ini menurut gue menguasai possession, juga bagaimana ya passing akurasi dari Swiss juga cukup baik, dan mereka juga berusaha untuk mendapatkan gol di babak pertama, walaupun kenyataannya justru shots lebih banyak dilakukan oleh Kamerun. Passing akurasi Kamerun juga di babak pertama ini cukup baik, walaupun Swiss juga tidak kalah bagusnya. Nah, yang membedakan menurut gue ada di babak kedua, di mana Swiss bisa lebih klinikal. Akhirnya mereka berhasil mencetakkan gol yang dicetak oleh Bril Embolo. Dan yang unik adalah striker ini setelah mencetak gol tidak merayakan ya, karena memang ya dia lahir kan di Kamerun, kabarnya demikian. Yang menarik lagi adalah Bril Embolo. Ini merupakan salah satu pemain yang di konten gue sebelumnya, striker utamanya Piala Dunia ini, gue cantumkan sebagai pemain yang untuk diamati. Dan betul menurut gue finishingnya luar biasa, tapi juga selain finishing, bagaimana skema serangan yang betul-betul dari kaki ke kaki dengan sangat akurat sampai dengan finishing yang dilakukan oleh Bril Embolo. Partai lainnya yang ingin gue review adalah Uruguay Korea. Ini juga luar biasa partainya. Korea bisa menahan imbang Uruguay 0-0 yang lebih diunggulkan. Gue melihat di pertandingan tersebut Uruguay ini tampil sangat ulet, sangat cair pergerakannya. Di sisi lain Uruguay juga berusaha untuk bermain rapi, namun justru banyak mengalami kesulitan sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Uruguay lebih banyak melakukan umpan-umpan direct ya, langsung ke
pertahanan dari Korea yang menurut gue lebih banyak atau lebih sering diantisipasi oleh para pemain Korea. Ada dari sisi beruntung juga, di mana tadi ada beberapa bola yang terkena tiang ya, dari Uruguay. Ada 2 yang kena tiang, lalu juga penyelamatan dari kiper Korea ada tadi 1 yang menurut gue juga luar biasa. Tapi secara keseluruhan Korea mampu bertahan dengan solid, dan sayangnya mereka juga gagal memanfaatkan ada beberapa momentum tadi ya, tidak akurat bola-bola penyelesaiannya, bola-bola yang menurut gue juga sebenarnya cenderung agak sedikit bermain pragmatis ya, lini depan dari Korea menurut gue nih dengan amatiran, tapi tidak akurat, sehingga akhirnya pertandingan berkesudahan dengan 0-0. Menurut gue ini merupakan keuntungan bagi Korea karena mampu menahan tim yang lebih diunggulkan, yaitu adalah Uruguay. Dan di partai terakhir menurut gue Brazil menghadapi Serbia 2-0, dominasi dari Seleção menurut gue luar biasa. Di pertandingan tadi Serbia dibuat tidak banyak berkembang, baik itu di babak pertama maupun babak kedua. Richarlison luar biasa tajam tadi, 2 gol diciptakan. Di sisi lain gue juga melihat lini depan dari Brazil kalau tadi lebih tenang, terutama dalam end passing, bukan tidak mungkin akan lebih banyak gol yang bisa tercipta di pertandingan tadi. Hanya saja walaupun 2-0, tapi gue melihat dari sisi lini belakang maupun juga lini tengah, Brazil secara keseluruhan di 2 babak sangat-sangat menguasai, sangat-sangat dominan. Dan ini merupakan kekuatan menurut gue dalam tanda kutip yang menakutkan di Piala Dunia Qatar kali ini. Kurang lebih demikian review kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.